selama di perjalanan saya akan sedikit menjelaskan tentang kota Taif ini para jemaah. Ibu Dio, hari ini ada door prize kan? Ada? Oh, Masya Allah. Baik Ibu ya. Nah ini yang tidur nggak bisa dapat door prize nanti ya. Baik, para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan sedikit memberikan muqaddimah. Saya akan sedikit memberikan muqaddimah tentang kota Taif yang akan kita kunjungi pada pagi hari ini. Jadi para jemaah yang semoga dirahmati Allah, kota Taif ini disebutkan di dalam Al-Quran ketika itu adalah kota terbesar kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu la nuzila hadzal Qur'an 'ala rajulin minal qaryataini 'azim. Di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman tatkala orang-orang kafir Quraisy menghina, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan laula nuzila hadzal Qur'an 'ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu pemimpin dari dua kota besar? Kenapa kok diturunkannya kepada orang miskin, anak yatim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, para ulama ahli tafsir ketika mentafsirkan ayat ini menyebutkan dua kota besar yang dimaksud adalah kota Mekah dan kota Taif. Jadi kota Taif ini Bapak Ibu sangat berbeda jauh dengan kota Mekah. Di Mekah panas, di Taif adem. Di Mekah adem, di Taif dingin ya. Di Mekah dingin, di Taif lebih dingin lagi. Jadi Taif ini adalah dataran tinggi yang ada di provinsi Mekah para jemaah sekalian. Nah, kota Taif ini Bapak Ibu adalah kota yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kota ini sebagai kota yang subur. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian bunga-bunga di sana tumbuh, Masya Allah, tumbuh subur. Dan kota Taif ini kata para ulama juga dijelaskan sebab diciptakannya kota Taif adalah buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kota Taif ini Bapak Ibu kata para ulama diciptakan karena doanya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Di dalam surat Ibrahim bisa kita baca nanti Bapak Ibu. Di situ Nabi Ibrahim banyak sekali berdoa kepada Allah, berdoa untuk anak keturunannya. Di antaranya kemarin kita sudah sebutkan Nabi Ibrahim berdoa untuk keamanan dari negeri. Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya dijauhkan dari perbuatan syirik. Dan di antara doa Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minaz thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Bapak Ibu, ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan anak keturunanku di sebuah lembah yang gersang, yang tidak ada tanaman, yang tidak ada tumbuhan. Jadi itu maksudnya di kota Mekah ini. Jadi kota Mekah ini gersang sekali kalau jemaah sekalian. Lalu di akhir ayat Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah kepada anak keturunanku ini rizki berupa buah-buahan, berupa tanah yang subur. Nah, dari doa ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kota Taif yang jaraknya tidak jauh dari kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi bersebelahan kota Taif dan kota Makkah. Kemarin kita sudah jelaskan ibaratnya kalau di Indonesia Jakarta sama Bogor, Cak ya. Nah, Jakarta ini ya Makkah, Cak itu Taif. Kota Taif ini juga para jamaah sekalian disebut juga dengan Bustanu Makkah, artinya kebunnya Mekah. Kenapa disebut dengan kebunnya Mekah? Kalau di Indonesia orang Jakarta punya villa di Bogor. Kalau di Taif, kalau
dinamakan juga dengan Taif. Asal tufu tawaf. Apa arti tawaf Bapak Ibu? Berkeliling, berputar ya. Jadi disebut dengan Taif karena kota ini dahulu dikelilingi oleh benteng-benteng. Jadi dulu Taif ini di sekelilingnya, di atas gunung itu ya, dikelilingi oleh benteng-benteng. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, sedikit mukadimah tentang kota Taif ya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kota Taif kira-kira apa sejarahnya? Kalau di kota Madinah kemarin kita sempat bercerita tentang perang Uhud ya. Jadi ibunda kita Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, adakah hari yang paling berat bagimu selain hari pada peperangan Uhud?" Ya, kita kemarin sudah bercerita tentang perang Uhud, kaum muslimin menang atau kalah Bapak Ibu? Kalah ya. Jadi itu menjadi hari yang berat bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, ada nggak hari lain yang berat bagimu selain hari pada peperangan Uhud?" Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ada." Di antara hari yang terberat bagi Nabi adalah hari di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi pada fase Makkiyah, pada fase Nabi berada di kota Makkah sebelum hijrah ke kota Madinah, Nabi berdakwah di kota Makkah dan dakwahnya ini banyak sekali ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Awal-awal dakwah Nabi mungkin jauh lebih nyaman karena masih ada Abu Thalib paman beliau dan juga Khadijah radhiyallahu anha istri beliau, yang mana dua orang ini, Abu Thalib dan Khadijah ini adalah dua orang terpandang di suku Quraisy. Jadi ketika masih hidup Abu Thalib dan Khadijah, orang-orang Quraisy itu segan untuk mengganggu Nabi atau melarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy ini semakin berani dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir ini melihat bahwa Nabi sudah tidak ada backingan lagi bangsa kita. Dua orang terdekat Nabi yang merupakan orang petinggi, dia petinggi di kaum Quraisy itu sudah wafat. Maka setelah keduanya wafat, gangguan, cobaan, ujian yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat berat ketika berdakwah di kota Makkah. Maka apa yang Nabi lakukan Bapak Ibu? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini coba ingin mencari pengikut, mencari follower ya di tempat lain. Nah, kota terdekat dari kota Makkah ini adalah kota Taif. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif, berniat untuk berdakwah di sana dan dengan harapan orang-orang Taif mau menerima dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi datang ke kota Taif berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya, datang ke kota Taif tujuannya untuk berdakwah, berharap di kota Taif ini Nabi bisa diterima dakwahnya para jemaah. Akhirnya Nabi berjalanlah bersama Zaid ke kota Taif, ya, mendaki gunung. Ya Bapak Ibu sekalian, dulu belum ada jalan bagus seperti ini. Jadi beliau berjalan, sesampainya di Taif, Nabi ini minta dipertemukan dengan petinggi suku-suku di Taif. Maka dipertemukanlah Nabi dengan anak-anak, ada 3 orang anak dari 3 orang pemimpin di Taif. Setelah itu Nabi mengutarakan niatnya kepada 3 orang ini, ingin berdakwah. Beliau mengatakan bahwasanya beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketiga orang ini menolak mentah-mentah permintaan Nabi, dan bahkan mereka ini mengejek Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menghinakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan bahkan setelah Nabi turun
tidak memberikan perlakuan serupa kepada orang-orang yang telah menzulim. Ditawarkan oleh malaikat Bapak Ibu, dan beliau menolak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, sesungguhnya mereka ini, orang-orang di Taif ini adalah orang-orang yang belum tahu ilmunya. Mereka ini belum dapat hidayah. Kata Nabi, saya yakin kelak dari kota Taif ini akan muncul orang-orang yang meninggikan kalimat la ilaha illallah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, benarlah apa yang diucapkan Nabi. Jadi sekarang di kota Taif ini termasuk kota di Arab Saudi yang terkenal dengan penghafal Quran. Jadi kalau di Arab Saudi ini Bapak Ibu, orang-orang mencari istilahnya rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok tahfiz, itu tempatnya di mana? Di kota Taif. Ya. Jadi bayangkan kalau Nabi ketika itu mengiyakan tawaran dari malaikat. Bagaimana ya? Sekarang tetapi lihat bagaimana lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau sangat sabar, sangat mudah lembut. Bahkan saya akan berikan sebuah kisah menarik Bapak Ibu, bagaimana kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Bapak Ibu, Nabi ini sedang duduk bersama Ibunda Aisyah di depan rumahnya. Kemudian tiba-tiba lewatlah orang Yahudi Bapak Ibu. Orang Yahudi ini mengucapkan ucapan kepada Nabi, Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum ya, tapi Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum artinya keselamatan bagi kalian. Kalau Assalamualaikum artinya kematian, kebinasaan untuk kalian. Jadi orang Yahudi ini mendoakan kebinasaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang simpel sekali, wa'alaikum, dan bagimu juga. Di samping Nabi tadi ada siapa? Ada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah sebagai seorang istri dari utusan Allah, seorang Nabi, dia tak terima Bapak Ibu suaminya dihina, didoakan seperti itu. Lalu Aisyah menjawab dengan jawaban yang megah sekali. Apa kata Aisyah? Wa'alaikassalam wal la'nat ayyuha ikhwatal qirdata wal khanasir. Dan bagimu juga kebinasaan dan juga laknat, wahai saudara-saudaranya babi dan juga monyet. Ya. Jadi Aisyah ini saking marahnya suaminya dihina seperti itu, apalagi suaminya Nabi didoakan kebinasaan orang Yahudi. Kemudian Rasulullah ketika melihat Aisyah marah, menegas seperti itu, apa kata Rasulullah? Rifqan ya Aisyah. Kalau bahasa kitanya santai aja Aisyah, slow gitu ya. Jangan ngegas, jangan marah-marah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, gimana saya enggak marah? Dia telah menghinakanmu, mendoakanmu keburukan. Kamu enggak dengar apa yang dia katakan kepadamu?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah engkau juga tidak mendengar apa yang telah aku ucapkan kepada mereka? Tadi kan aku sudah mengucapkan wa'alaikum, dan itu cukup," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kisah ini juga lahirlah sebuah hukum apabila ada seorang non-muslim mengucapkan salam, maka jawabannya apa? Wa'alaikum saja. Jadi kalau ada orang non-muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita tidak boleh menjawab dengan ucapan yang lengkap Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullahi atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kata Nabi menjawab dengan ucapan Waalaikum. Tidak boleh kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketika ada orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, akhlak dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat mulia, karena memang tujuan
Masjid Abdullah bin Abbas yang akan kita kunjungi ini dinamakan dengan Abdullah bin Abbas karena di dekat masjid ini ada kuburan yang diyakini merupakan kuburannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah putra dari pamannya Nabi SAW. Jadi paman Nabi ini banyak ya, di antaranya ada yang kita kenal, mungkin ada Abu Talib, ada Hamzah, ya termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan ada juga pamannya namanya Abbas. Dan Abbas ini masuk Islam ya, dan masuk dalam kategori sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas ini, Bapak Ibu sekalian, dikenal sebagai seorang sahabat yang cerdas dan ini semua adalah berkat doanya Nabi SAW. Jadi Nabi pernah berdoa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas ini tentang urusan agama dan ajarkanlah ilmu ta'wil. Jadi ini doanya Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Nabi. Dan Abdullah bin Abbas di antara salah satu sahabat yang menjadi rujukan dalam ilmu tafsir. Jadi Bapak Ibu kalau membuka buku-buku tafsir, entah itu Ibnu Katsir, Tafsir As-Sa'di, tafsir dan yang lain-lainnya, ketika mentafsirkan sebuah ayat kita akan temukan banyak sekali pendapat tentang Abdullah bin Abbas pada kitab-kitab tafsir. Jadi berkata Abdullah bin Abbas, makna dari ayat ini adalah bla 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 bla. Jadi memang Abdullah bin Abbas ini adalah pakarnya tafsir Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Abdullah bin Abbas di antara sahabat yang senang berpindah-pindah tempat, Bapak Ibu. Jadi beliau ini dulu tinggal di Makkah, pindah lagi ke Madinah, pindah ke Suriah, pindah ke Yaman, pindah ke negara Syam. Yang pada akhirnya beliau ini memutuskan untuk menghabiskan sisa umurnya dan wafat di kota Taif ini. Jadi kalau jamaah sekalian, Abdullah bin Abbas ini pindah-pindah bukan tanpa alasan ya. Jadi para ulama ahli sejarah menyebutkan Abdullah bin Abbas ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tujuannya untuk mengajarkan ilmu. Jadi beliau ini adalah sahabat yang suka belajar dan suka mengajar. Jadi tujuan beliau berpindah-pindah untuk mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang tadi saya sebutkan, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau ini bukan di antara senior para sahabat ketika Nabi masih hidup ya. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, Abdullah bin Abbas ini masih kecil, masih belia. Tapi memang dengan kecerdasannya ya, beliau rajin untuk bertanya, rajin untuk membaca, sampai akhirnya menjadi seorang pakar ahli tafsir. Dan Bapak Ibu sekalian, masjid ini baru dibangun 500 tahun setelah Abdullah bin Abbas meninggal dunia ya. Jadi Abdullah bin Abbas dinyatakan wafat pada tahun 68 Hijriah. Nah, di tahun 568 di masa kerajaan Abbasiyah dibangunlah masjid ini dengan tujuan untuk mengenang jasa daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu sedikit cerita tentang Abdullah bin Abbas atau Masjid Abdullah bin Abbas yang insya Allah akan kita singgahi sebentar lagi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi nanti kita turun ambil foto dulu. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam masjid, kita sholat duha ya, karena masih ada
manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, masjid ini tidak ada keutamaannya ya. Tidak seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya. Jadi yang memiliki keutamaan tentang pahala yang berlipat ganda hanya di 3 masjid itu saja. Sementara Masjid Abdullah bin Abbas ini tidak disebutkan tentang keutamaannya. Ya, karena memang masjid ini pun baru dibangun jauh setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, 500 tahun setelah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wafat. Nah, nanti Bapak Ibu setelah selesai kita sholat misalnya di dalam, nanti boleh kita berkumpul di depan masjid. Nanti kita akan kumpul dulu dan kita akan ajak Bapak Ibu ke tempat madu. Barangkali ada yang mau membeli madu, nanti bisa lihat-lihat. Baru setelah itu kita menuju destinasi berikutnya, insya Allah.